Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ropitri Sandi dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Pakistan, di mana yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Pakistan. Yaitu yang pertama, latar belakang. Mengenai latar belakang, yaitu pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai hamba di hadapan Kholiknya dan juga sebagai khalifatu fil ard, yaitu pemelihara pada alam semesta ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus, yaitu peserta didik, dengan kemampuan dan keahliannya yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah lingkungan masyarakat. Nah, dari materi ini, di mana di sini saya akan menjelaskan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang negara Pakistan. Kemudian, bagaimana sistem pendidikan di negara Pakistan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 poin pembahasan tersebut. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang negara Pakistan. Jadi, sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan modern, termasuk bidang pendidikan. Jadi di sini berkaitan dengan madrasah di Pakistan, yaitu menjadi topik perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Madrasah dianggap sebagai biang keladi pertumpahan darah di antara sekte-sekte yang ada di Pakistan. Jadi ketika zaman peperangan Afghanistan dan Uni Soviet, madrasah bukan hanya saja tempat generasi muda belajar dan menimba ilmu dari kitab-kitab Taurat. Akan tetapi, madrasah juga melatih para santrinya untuk bagaimana menggunakan senjata dan training-training jihad. Itu sedikit penjelasan mengenai latar belakang negara Pakistan. Kemudian di sini yaitu sistem pendidikan di negara Pakistan. Jadi sistem pendidikan di negara Pakistan yaitu adalah mirip dengan struktur sistem pendidikan di Amerika Serikat dan banyak negara lain. Jadi sejak tahun 1973, konstitusi diadopsi pemerintah federal Pakistan telah memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja antara 5 dan 16 tahun. Meskipun hanya sekitar 66% anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari pertama melalui kelas 8 dan hanya 30% pergi ke sekolah dari 9 melalui kelas 12. Jadi persentase ini jauh lebih kecil daripada 4 negara Asia Selatan lainnya, seperti Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Lanka. Dari sistem perjenjangan pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini, yaitu menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional pada tahun 1959, yaitu pendidikan dasar. Jadi usia 6-11 tahun terdiri atas tingkat 1-7. Jadi pendidikan dasar itu ditempuh selama 5 tahun. Sekolah lanjutan tingkat pertama usia 12-15 tahun itu terdiri atas tingkat 6-7. Sedangkan sekolah menengah atas usia 16-15 tahun.
Jadi terdiri atas tingkat kelas 10 dan 9. Jenjang ini memiliki 3 jenis sekolah, yaitu sekolah umum, sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi, sekolah kejuruan dan teknik khusus untuk jenjang perguruan tinggi. Sejak pemisahannya dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki satu universitas, yaitu Universitas Punjab di Lahore. Mata kuliahnya adalah agama sebagai mata kuliah dasar umum. Setelah berdirinya Pakistan, kajian tentang Islam meningkat pesat, yaitu Universitas Punjab mendirikan sebuah departemen Islamiyat pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Sindh, membuka Fakultas Sejarah dan Kebudayaan Islam pada awal tahun 1950-an. Dan pada tahun 1963, sebuah lembaga pendidikan itu didirikan lagi, yang semula madrasah lalu diubah menjadi Jami'ah Abbasiyah. Dalam hal kurikulumnya, yaitu lembaga ini dipengaruhi oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi pada tahun 1980, Islamabad didirikan Universitas Islam Internasional yang berupa menyatukan sistem pendidikan keagamaan dan umum. Sangat dimungkinkan ya bahwa ide munculnya Universitas Islam Internasional yang berarti integraten kurikulum yang diilhami oleh hasil konferensi pertama sedunia tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1970. Kemudian di sini dari sistem pendidikan di negara Pakistan ada pula tujuan pendidikan Pakistan, di mana di sini tujuannya yaitu mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, kemudian memajukan dengan perawatan khusus dan ekonomi kepentingan pendidikan daerah tertinggal, menghapus buta huruf dan wajib menyediakan pendidikan sekunder dan gratis dalam minimum, yaitu membuat dan profesional pendidikan teknis tersedia secara umum dan lebih tinggi. Pendidikan secara merata diakses oleh semua berdasarkan prestasi kemungkinan orang-orang dari bidang yang berbeda melalui pendidikan pelatihan, pertanian, dan pengembangan industri. Dan metode lain untuk berpartisipasi penuh dalam segala bentuk kegiatan nasional termasuk ketenaga kerjaan dalam jasa dan menjamin partisipasi penuh dari perempuan dalam semua bidang kehidupan nasional. Jadi itu tujuan pendidikan di Pakistan. Kemudian ada struktur dan jenis pendidikan, di mana di sini pendidikan formal. Yang pertama yaitu prasekolah dasar. Yang kedua sekolah dasar. Kemudian yang ketiga tengah sekolah atau sekolah menengah. Kemudian sekolah tinggi. Dan kelima yaitu pendidikan menengah tinggi. Kemudian pendidikan tinggi. Selanjutnya profesional dan teknis pendidikan, yang terakhir yaitu pendidikan madrasah. Jadi di sini ada juga ya pendidikan non formal. Ada jutaan orang di Pakistan yang tidak memiliki akses ke formal sistem pendidikan. Tidaklah mudah bagi sistem formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari berkembang pesat populasi. Jadi pendidikan dasar sekolah skema telah diperkenalkan untuk mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Jadi skema ini tuh sangat biaya efektif. Non formal sekolah dibuka di daerah-daerah di mana sekolah formal tidak tersedia. Jadi pemerintah menyediakan gaji guru dan bahan ajar, sedangkan masyarakat menyediakan gedung sekolah atau ruang.
Nah, di sini juga terdapat pendidikan swasta, di mana keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan adalah mendorong survei Biro Statistik pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menunjukkan bahwa ada 36.096 pendidikan swasta lembaga-lembaga di Pakistan. Nah, telah diamati bahwa sebagian besar sekolah-sekolah swasta pilih kurikulum mereka sendiri dan buku teks yang tidak sesuai dengan sekolah umum. Sebagian besar sekolah adalah menggunakan bahasa Inggris, sedang yang menarik orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Jadi mungkin ini yang bisa saya bahas dan saya sampaikan mengenai sistem pendidikan di negara Pakistan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.